Nah, pada kesempatan kali ini, terima kasih saya sudah dikasih kesempatan untuk sharing buku The Deep gitu ya, karya dari Seth Godin. Sehat-sehat kan semuanya? Amin. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Oke, jadi sebenarnya saya akan share buku, tapi secara ringkas aja untuk si The Deep gitu ya. The Deep ini kita akan bicara mengenai saat kita ditantang untuk bertahan atau berhenti. Nah, tagline di situ adalah kapan kita harus berhenti berjuang. Biasanya orang akan bilang kalah kalau misalkan kita berhenti. Tetapi menurut si Seth Godin, berhenti merupakan strategi penting untuk mengatur kehidupan dan pekerjaan atau karir yang kita hadapi sekarang gitu ya. Ada dua tipe orang yang berhenti. Jadi berhenti itu tidak selalu kalah atau tidak selalu buruk. Tetapi ada juga berhenti yang pertama nih yang buruk itu mungkin ada yang seperti orang kebanyakan. Jadi berdasarkan pemikiran atau perasaannya berhenti begitu saja, tapi tidak ada hasilnya seperti itu. Yang kedua, berhenti menurut orang sukses atau orang yang terbaik gitu. Dan ini berdasarkan strategi ataupun rencana yang memang sudah diambil, tahu kapan saatnya berhenti. Dan dia butuh waktu untuk bertahan lebih lama, seperti itu. Kalau kita bicara mengenai the deep, kita ada tiga kurva yang memang bisa mewakili kondisi seseorang. Jadi yang pertama itu adalah the deep. The deep itu apa sih? Bisa diartikan sebagai cekungan, lubang, atau tantangan. Untuk detailnya nanti saya akan bicara di slide selanjutnya. Kemudian ada cul-de-sac atau jalan buntu. Jadi kerja yang gitu-gitu aja, tidak turun, tidak naik. Jadi nanti sampai hasilnya dia menemukan jalan buntu. Kemudian yang ketiga, the cliff atau bukit terjal. Jadi bukit terjal itu ya kerjanya hanya senang sesaat itu saja, tetapi dampak terakhirnya itu adalah negatif dan rasa sakit yang menunggu di belakang. Seperti itu. Jadi kayak misalkan merokok, kemudian berjudi, dan yang memang semua yang negatif, yang membawa kenikmatan hanya sesaat saja, seperti itu. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Apakah memang ketiga kurva tersebut baik? Saya bisa sampaikan di sini menurut si Seth Godin, si cul-de-sac dan the cliff ini, kalau kita menemukan kurva tersebut, lebih baik kita berhenti saja. Jangan dilanjutkan, karena ya buat apa? Jadi dengan adanya cul-de-sac dan cliff, ini kita tidak bisa menjadi apa-apa gitu. Tetapi yang kita harus lanjutkan kalau kita mendapatkan kurva yang si the deep, yang tadi saya infokan cekungan, lubang, atau tantangan. Nah, the deep ini adalah contoh kasusnya misalkan saat kita menjalani bisnis baru, mempelajari hal baru, menjalin relasi baru. Pada awalnya kan kita sangat senang, sangat ya berapi-api lah seperti itu, mempunyai semangat yang tinggi gitu ya. Sehingga kita kemungkinan akan enjoy dan hasil yang didapatkan juga tinggi. Tetapi seiring berjalannya waktu, kita akan mengalami fase yang namanya the deep, cekungan, lubang, atau tantangan. Nah, usaha yang dilakukan pada saat the deep atau fase terendah gitu ya, itu yang akan menentukan bahwa orang tersebut menjadi sukses atau tidak sukses. The deep ini juga berbeda-beda per orangnya. Semakin semakin dalam, semakin susah the deep itu atau lubang tersebut, semakin sukses orang tersebut. Tetapi semakin gampang dihadapi ya, hal tersebut bisa dilakukan oleh semua orang seperti itu. Kemudian tipsnya, pertama kalau kita mengalami kondisi seperti sekarang gitu ya, kita harus tahu bentuk kurvanya. Apakah tadi kurvanya the deep, kemudian apakah kurvanya tadi cul-de-sac atau the cliff yang tadi bukit terjal. Kemudian buatlah keputusan yang tepat. Keputusan baik berusaha masuk ke the deep dan keluar menjadi yang terbaik. Kemudian keputusan bijak kalau misalkan kita ngukur nih berdasarkan analisis jangka panjangnya, bahwa kalau misalkan kita masuk ke the deep, kita sudah tahu tidak bisa survive karena sumber dayanya kita nggak ada. Kemudian keputusan bodoh menghabiskan sumber daya untuk masuk ke the deep, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Kita tidak bisa mendapatkan
hasil yang sesuai gitu ya. Kemudian kalau misalkan kita mau masuk ke The Deep, kita harus identifikasi efek jangka pendek dan jangka panjangnya. Apakah nanti kalau kita misalkan kita ikut nih kompetisi bernyanyi gitu ya. Nah, efek jangka pendeknya atau jangka panjangnya kita harus tahu dulu nih seperti apa. Kalau misalkan nanti ada kendala yang dihadapi saat ini, terus tiba-tiba minta berhenti, misalkan keluar dimarahi guru atau atasan, itu adalah alasan jangka pendeknya. Nah, itu berarti tidak sesuai dengan yang si Didit tadi infokan. Intinya, pesan jangan membuat keputusan saat panik seperti itu. Kesimpulannya di sini adalah analisis bisa kita harus tahu kapan masuk ke the deep dan kapan harus menyerah atau keluar. Jangan harap menjadi sukses atau terbaik tanpa melewati the deep ataupun tantangan. Seperti itu. Dan kita harus siap dari sisi sumber daya, kemudian tekad, dan dari sisi waktu. Kemudian, terima kasih dan have a nice day all. Oke, terima kasih Jessica. Tadi ada poin-poin yang saya catat tuh. Jadi kalau kita jalanin bisnis baru atau pekerjaan baru ya, kalau saya sih tadi bilangnya, kalau saya sih prefer ngingetin kita kan lagi ngembangin aplikasi baru ya, aplikasi baru pasti di situ ada menemukan tantangannya. Kalau kita berada di cekungan atau di deep, itu kita harus memutuskan berusaha untuk naik gitu. Kalau nggak itu kan menentukan itu sukses atau tidak. Nah, sukses atau tidaknya itu kan aplikasi itu bisa mudah atau tidak. Saya tadi membayangkannya seperti itu. Terima kasih Jessica inspirasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang lain juga. Dari sharing buku juga, Nurul Fikri ya? Oh ya Pak. Bisa sharing screen aja. Oke. Ya. Oke. Terima kasih Pak Johan sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing buku. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fikri. Di sini saya mau sharing buku tentang hard hat. Mungkin sebelumnya ini udah pernah dibahas sih sama Andalers yang lain. Cuman semoga saya bisa menjelaskannya lagi dan mendapatkan ilmu yang lain dari buku ini gitu. Sebenarnya apa sih itu The Hard Hat itu? Dia menjelaskan tentang apa? Dia itu menjelaskan tentang seseorang bernama George Boyardi. Orang itu ini dia merupakan kapten dari tim lacrosse dari Cornell University, di mana dia ini terkenal akan kepemimpinannya gitu. Dan pada saat bertanding lacrosse, dia meninggal karena menghadang bola dari lawan, kemudian terkena di bagian dada, kemudian dia meninggal. Kenapa sih dia bisa terkenal gitu? Dia ini terkenal akan sifat dan karakteristiknya gitu. Sehingga pada saat ini, hingga pada saat ini tim lacrosse di Cornell University itu mengadopsi sifat-sifatnya ke dalam permainannya gitu. Dan sifat yang diadopsi tersebut dinamakan dengan the hard hat. Sebenarnya apa aja sih hard hat itu? Dari buku tadi sebenarnya ada 21 makna, cuman di sini saya hanya mengambil 5. Yang pertama ada committed, ada consistent, ada selfless, humble, dan positif. Terus yang pertama ini ada committed, melakukan sesuatu tidak setengah-setengah. Dari gambar yang ada ini kita bisa lihat committed itu sebenarnya seperti yang disebutkan di sini, dia tidak melakukan sesuatu secara setengah-setengah gitu. Dia begitu dia interested, dia akan tetap lanjut untuk melaksanakan apa yang diinginkannya gitu. Mungkin sama seperti tadi yang udah dijelaskan sama Kak Jessica sebelumnya di The Deep. Committed ini ketika dia masuk ke The Deep tadi, dia bakalan terus naik untuk kemudian dia menjadi orang yang sukses gitu. Dia pada saat dia menemui The Deep, dia tidak akan berhenti di tengah jalan gitu. Dia tetap akan melanjutkannya hingga nanti pada tujuan yang dia inginkan gitu. Ada namanya konsisten. Konsisten ini melakukan sesuatu hal secara terus-menerus, sungguh-sungguh, dan tanpa henti. Dalam buku itu disebutin bahwa pada tim lacrosse University
Cornell University, pelatihnya tidak mencari orang-orang yang berbakat gitu. Tim lacrosse Cornell University adalah orang-orang yang tekun atau ulet. Karena berbakat aja itu sebenarnya nggak cukup. Orang-orang itu harus punya keuletan untuk belajar, sehingga apa yang dia lakukan itu dapat berdampak kepada teman-teman yang lain gitu. Kan kita misalkan ada orang yang tekun banget gitu, kita enak ngelihatnya gitu. Kita jadi, oh, aku pengen seperti dia gitu. Aku pengen jadi seperti dia, aku pengen menyaingi dia. Kadang kan ada orang seperti itu gitu. Selain itu juga mungkin ada beberapa yang pernah dengar tentang hukum 10.000 jam. Di hukum 10.000 jam itu terdapat dari buku berjudul Outliers karya Malcolm Gladwell. Di situ menjelaskan tentang sebenarnya semua orang itu bisa menjadi apa yang dia inginkan gitu. Apabila dia mempelajarinya secara tekun, secara terus-menerus selama 10.000 jam gitu. Emang ini 10.000 jam sebenarnya kalau dikonvertin selama berapa tahun itu emang cukup waktu yang lama, memakan waktu yang lama, sebanyak kurang lebih 7 tahun gitu. Cuman ini hanya kiasan aja. Di sini ilmu yang bisa kita garis bawahi adalah kita tuh harus melakukan segala sesuatu secara tekun atau ulet gitu. Nggak boleh setengah-setengah seperti committed tadi, karena ini ada relasinya gitu. Selain itu juga terdapat kata-kata bijak. Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Oleh karena itu kita haruslah konsisten dalam menjalankan segala sesuatu gitu. Ketika ada selfless, team is number one. Kapten Cornell University tadi, si George Boyardi itu adalah orang yang tidak egois gitu. Dia mementingkan kepentingan timnya. Apa-apa pasti ini membawa dampak positif nggak ya buat tim tersebut gitu. Apabila tidak, maka akan ditinggalkan gitu. Yang keempat ada humble. Humble ini sebenarnya pengertiannya luas. Cuman di sini saya mengambil humble dalam artian pembelajaran gitu. Ketika kita belajar, mungkin kita bakalan, orang yang humble itu bakal merasa kalau ilmu yang dia pelajari saat ini itu sebenarnya masih cetek gitu tingkatannya. Oleh karena itu dia nggak bisa bekerja secara sendiri-sendiri gitu. Kalau misalkan dalam konteks kapten yang tadi, ketika orang itu humble, dia tidak akan mementingkan dirinya sendiri, melainkan dia mementingkan kerjasama tim gitu. Dia bakal mikir kalau, oh, aku ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada timnya gitu. Oleh karena itu dia bakal merangkul teman-temannya untuk bekerja sama gitu. Dan yang terakhir ada positif. Bersikap positif dapat meningkatkan semangat, moral, dan performa tim. Dari positif ini ada riset yang membuktikan bahwa sifat dan sikap seseorang itu mempengaruhi orang lain. Mungkin dari yang lain pernah merasakan apabila ada orang kerjanya ke kantor terus ngedown terus, atau misalkan apabila ada usul dia bakal nyanggah terus. Mungkin teman-teman yang lain merasa, oh, ini orang kok seperti ini gitu. Itu karena sifat dan sikap seseorang itu mempengaruhi orang lain. Emang sih terkadang ada hal-hal yang di luar kendala kita gitu. Cuman dengan bersikap positif, kita bisa berpikir secara matang-matang dan juga secara cool gitu. Oh, kita harus ngapain sih selanjutnya? Bagusnya seperti apa gitu. Berbeda dengan orang yang negatif. Apabila negatif itu kita tidak bisa berpikir jernih gitu. Kita akan, misalkan ada usul sedikit, dia ditolak. Usul sedikit, dia ditolak. Dan terakhir ada quote dari buku tersebut, yaitu the key to success is to be a lifelong learner who continuously work hard to improve themselves. Di sini berarti bahwa kunci kesuksesan seseorang itu adalah dengan menjadi sebuah pembelajar seumur hidup, di mana dia terus bekerja keras untuk mengimprove dirinya sendiri. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Nurul. The head ya tadi, the hard head ya. Saya jadi ingat ada di situ ada kisah itu apa? Si George ini itu ya sangat humble ya. Maksudnya tidak egois. Tadi saya lihat selfless ini tim is number one. Saya ada kisah kayak gini. Jadi si George itu kan kayaknya pemegang tongkat panjang atau tongkat pendek deh. Iya gitu, Pak.
anggaplah tongkat panjang gitu ya. Suatu kala ada transfer pemain tuh dari luar universitas. Nah, pemain itu adalah pemain terbaik liga nasional. Nah, pemain itu masuk ke timnya si George. Nah, tapi menggantikan posisinya George. Nah, itu tuh sikap George yang kalau egois kan dia kan enggak dong, gue harusnya di posisi ini gitu. Tongkat panjang, tapi George itu mengalah memilih ke tongkat pendek walaupun dia harus belajar dari ulang gitu. Karena kenapa itu dia bilangnya gini, saya harus mementingkan tim gitu. Kalau dia itu terbaik untuk tim, ya udah dia berhak untuk berada di posisi ini. Saya akan belajar ke tempat yang lain kayak gitu. Nah, itu yang saya bikin merinding kata-kata itu sih. Jadi dia mau mengalah demi untuk kepentingan tim. Itu kan jarang ya. Biasanya kan kita ego kita kan misalnya misalnya di desain, gue udah nyaman di sini, pokoknya gue maunya kayak gini aja, nggak mau berubah. Nah, orang kan kadang kan nyaman kayak gitu ya, nggak mau berubah. Nah, Josh ini mengajarkan kita dia mau berubah dan hal baru, dan dia berlatih keras untuk mengejar ketinggalannya itu. Tiap malam saya baca tuh, tiap malam dia berlatih supaya dia hebat di posisinya yang tongkat pendek itu sih. Jadi saya terinspirasi dengan kisah George itu. Bagus, mungkin kalau ada teman-teman yang untuk berniat baca buku untuk motivasi untuk tim, ini bukan harus menjadi leader untuk baca ini ya. Jadi semua bisa baca gitu. Oke, terima kasih Nurul. Jadi mengingatkan saya juga the hard head ini kisahnya George. Saya akan bicara tentang The Deep. Saya suka sekali dengan The Deep karena saya baca buku The Deep ini pas pada saat Andal jatuh di tahun 2003. Dan saya sejak saat itu saya suka sekali dengan tulisan-tulisan Seth Godin, karena tulisan-tulisan Seth Godin itu banyak bukunya ya, The Purple Cow, Marketing is a Liar gitu ya. Jadi tulisan-tulisan Seth Godin itu out of the box, nyeleneh, tapi masuk akal gitu ya. Jadi saya suka sekali dengan cara dia menulis, menggelitik kita untuk berpikir yang lain gitu. Purple Cow juga bagus banget kalau orang tim sales dan marketing ingin baca, tim produk, itu bagus banget buku itu. Nggak ada ya cow itu purple ya, tapi dia bicara tentang Purple Cow. Oke. Apa yang menarik dari buku The Deep ini tadi, Jessica menjelaskan dengan bagus banget. Ya, saya terinspirasi lagi. Jadi ada 3 hal tadi, The Deep, cul-de-sac sama The Cliff. Ya, di cul-de-sac sama The Cliff udahlah, forget it, you stop it gitu ya. Tapi The Deep ya, The Deep itu cekungan. Jadi kalau kita di dalam cekungan itu dark, very dark gitu. Kita nggak bisa lihat apa-apa di situ ya. Jadi tadi dikatakan kalau kita ada di dalam The Deep, kita jangan memutuskan sesuatu itu tidak terlalu, mana tadi tulisan saya? Dia bilang memutuskan sesuatu itu jangan membuat keputusan saat panik ya, tulisan kata-katanya seperti itu. Tapi memang benar pada saat kita The Deep, keputusannya kadang-kadang tidak make sense gitu, karena kita nggak bisa lihat, kita nggak punya reference. Nah, yang menarik sebetulnya bagaimana kita tahu itu The Deep, itu cul-de-sac atau itu The Cliff. Ini yang menarik. Jadi teman-teman, itulah butuhnya kita mentor. Jadi kalau kita dengan mentor itu sudah melewati apa yang kita lagi rasakan. Nah, jadi beruntung sekali pada saat itu saya punya mentor. Waktu saya ada di The Deep, di cekungan itu, dia tarik ke atas dan saya bisa melihat sesuatu hal yang berbeda. Nah, kita kadang-kadang tidak bisa melihat. Kenapa? Ya, karena itu tadi gelap. Dan kita tidak bisa membedakan itu The Deep, cul-de-sac, atau The Cliff. Kadang-kadang kita perlu bantuan orang. Tapi hati-hati orang yang kita minta bantuan itu. Harus orang yang benar-benar kita lihat ada track record-nya. Kita percaya bahwa dia orang yang
lebih sukses dari kita, atau dia pernah melewatin pastinya.